Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang saya bawa di pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pada pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-8. Dengan judul Allah adalah kasih. Ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Baik saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita agar kita saling mengasihi dan saling menyayangi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan barang siapa di antara kita yang tidak saling mengasihi dan saling menyayangi, maka kita bukanlah anak-anak Allah. Sebab Allah sendiri adalah kasih. Kasih itu tidak suka marah, kasih itu tidak cemburu, kasih itu sabar, dan kasih itu begitu besar. Demikian firman Tuhan yang saya bawa pada pagi hari ini. Kiranya firman yang saya bawa bisa menguatkan dan bisa mengingatkan saudara-saudara sekalian agar hidup saling mengasihi dan saling menyayangi. God bless you. Shalom, selamat siang. Saya akan berfirman pada siang hari ini yang terdapat dalam Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Judul atau perikop, hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Di sini saya ambil contoh, kita menolong sesama, menyayangi guru seperti menyayangi orang tua sendiri, dan membantu kedua orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah dengan senang hati. Itu sudah masuk perbuatan kasih. Membantu adik dalam belajar, membantu tetangga yang sedang membutuhkan bantuan, menghormati guru dengan menaati peraturan yang berikan oleh guru, membantu teman yang membutuhkan bantuan dalam kebaikan dengan senang hati. Itu sudah termasuk perbuatan kasih. Sebab kasih itu memberi tanpa harus meminta kembali. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Di sini saya akan membawa dalam kitab Efesus 5 ayat 6. Judul atau perikop taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena harusnya demikian Allah. Amin. Paulus mengajar para orang suci cara melawan pengaruh-pengaruh jahat. Dia juga mengajar mereka cara perkuat hubungan keluarga. Paulus mengajar suratnya dengan mendesak para pengikut Allah untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, sekali lagi shalom. Di sini saya akan membawakan sedikit dari renungan firman Tuhan tentang perbuatan kasih. Saya ambil di dalam Efesus 5 ayat yang kedua, berbunyi demikian. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menasihati mereka untuk hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus mengasihi mereka dan menyerahkan dirinya sebagai penebus dosa manusia. Hal ini juga merupakan nasihat kepada kita. Allah sudah memberikan teladannya kepada kita dengan pengorbanan Yesus. Anak yang dikasihinya
sebagai perdamaian di antara kita dengan Allah dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Yesus sudah menjadi persembahan yang harum bagi Allah, demikian juga kita sekarang. Itulah memanifestasi kasih yang sempurna. Dan Allah menghendaki kita untuk memanifestasikan kasih dalam hidup kita melalui wujud perbuatan iman atau buah roh.